Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema penerima dan pemberi award giat kemanusiaan. Dan untuk bincang-bincang ini saya sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3AD Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Ibu Everdine Kalesaran, yang dalam hal ini mewakili akan Dr. Kartika Devitanors Mars yang merupakan Kadis P3A Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang kedua, narasumber kedua adalah Pendeta Ruth Ketsia Wangkai yang merupakan Koordinator Gerakan Perempuan Sulut. Dan Tribuner, seperti biasa, tadi saya sudah menyebutkan kedua narasumber, tapi tetap saya akan memberikan kesempatan dua narasumber ini untuk memperkenalkan diri secara langsung sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang. Yang pertama saya tentu berikan kesempatan kepada Ibu Kabid. Ya, selamat sore tentunya Bung Aswin dan teman-teman sekalian ya. Perkenalkan, nama saya Everdine Kalesaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan. Ya. Ke Ibu Ruth, silakan. Iya. Selamat sore, selamat Bakudapa dan salam sehat untuk Bung Aswin, Ibu Everdine, dan juga para pemirsa Tribun yang ada di mana saja berada. Seperti sudah diperkenalkan tadi oleh Bung Aswin, saya Ruth Ketsia Wangkai, pendeta dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, tetapi sekaligus juga saya aktivis perempuan. Terima kasih. Ya, dan Tribuner, setelah sesi perkenalan seperti biasa kita menyingkat waktu ya. Kita akan langsung ke bincang-bincang tentu sesuai dengan tema, yaitu penerima dan pemberi award kegiatan kemanusiaan atau ya giat-giat kemanusiaan tentunya di Sulawesi Utara. Dan yang pertama tentu saya akan bertanya ke Ibu Everdine ini terkait dengan gimana kemudian tercetus ya, bagaimana untuk memberikan award kepada orang-orang kreatif atau perempuan kreatif yang sudah bekerja untuk kerja sosial untuk kemanusiaan ya. Silakan, kira-kira apa yang mengawali ini, kemudian ya boleh diceritakan semuanya ke Tribuners ya. Terima kasih Bung Aswin ya. Ini idenya dari Ibu Kepala Dinas terkait dengan pada tahun kemarin 2021 itu dalam rangka Hari Ibu di tanggal 22 Desember 2021, maka kita memberikan sebuah penghargaan kepada perempuan yang punya komitmen, indikatornya punya yang menginspirasi untuk atau pejuang perlindungan perempuan dan anak. Jadi pekerjaan kemanusiaan itu yang tertuang di akhir bulan Desember dalam rangkaian Hari Ibu di nasional dan kita di Sulawesi Utara, seperti itu. Ya, Bu Everdine, ini berapa orang waktu itu yang mendapat kehormatan, yang mendapat penghargaan? Berapa orang boleh disebutkan? Kemudian mungkin kriterianya apa-apa yang singkat untuk mendapat award? Tentu ada kriteria, kan pasti banyak ya di Sulut, karena di Sulut ini perempuan terkenal memang giat, sangat inovatif dan kreatif, sehingga mungkin sulit untuk memilih siapa yang terpilih kira-kira waktu itu. Ya, memang penghargaan kemarin ada 3. Pertama, Ibu Pendeta ya, Ibu Pendeta Ruth Wangkai. Iya. Dalam kriteria kedua ada Ibu Munjenaan, Ibu Pendeta dari Gerakan Perempuan Sulut, dan juga ada latar belakang ada Perwati, perempuan dengan pendidikan teologi. Kemudian yang kedua adalah dari Suara Perempuan dari lembaga layanan yang bermitra dengan kami, yaitu Ibu Munjenaan. Kemudian ada satu perempuan yang
perempuan nelayan sebagai inspirator atau dalam tekadnya pemberdayaan ekonomi keluarga, ia berjuang berprofesinya sebagai nelayan. Wah, luar biasa. Kami dengan Ibu Kadis kemarin sampai di Desa Batu Putih sana di Bitung melihat bagaimana perjuangan dari Ibu Nelayan ya, nelayan perempuan Ibu ya. Else Takarendeng. Bu Iya. Elsie Takarendeng. Iya, Takarendeng. Dan untuk kiat-kiatnya yang tentunya pertama ya komitmen ya untuk Iya, iya. berani melakukan pekerjaan kemanusiaan, membela atau Hak-hak asasi, perempuan iya, ya, hak asasi dalam hal ini perempuan dan Perlindungan anak. perempuan ya. Yang juga bagaimana gebrakan dan yang dilakukan ya pada tahun kemarin 2021 luar biasa. Bagaimana perjuangan dari gerakan perempuan Sulut ya. dalam menuntaskan kasus-kasus KDRT, Kekerasan terhadap iya, perempuan kekerasan mungkin ya, KDRT. di dalam rumah tangga itu yang menonjol ya, yang Iya, kemarin tahun kemarin, kemudian begitu juga dengan Ibu Mun Jenaan di mana penyedia layanan ini atau sebuah suara perempuan giat bagaimana pemberdayaan desa, bahkan komitmen desa dengan adanya sebuah perda desa di Minahasa Selatan yang memperjuangkan hak perempuan masuk di dalam sebuah perjuangan bersama atau kerja bersama untuk membangun desa yang ada di Minahasa Selatan. Perdes. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya. Tribuner, saya kira menarik ya bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan ya, Dinas Iya. Pemberdayaan Perempuan ini sudah memberikan award. Ini saya kira suatu gagasan yang menarik, suatu inovasi yang memberi semangat tentu kepada perempuan di Sulawesi Utara untuk terus berkarya di kemanusiaan, perlindungan terhadap perempuan ya, dan jadi anak, iya. perempuan dan anak. Jadi saya kira ini tentu ke depan ya, tentu diharapkan oleh kita semua masyarakat Sulawesi Utara bahwa ini momen-momen ini terus dilakukan dan ditingkatkan lagi ya, ditingkatkan tentunya ya. Ini tapi saya kira dengan ada 3 orang yang dapat penghargaan, tentu bukan soal penghargaan ya, bukan soal sekedar penghargaan, tapi ini memberikan tanda bahwa pemerintah kita atau Dinas Perlindungan Anak ini memperhatikan, melihat orang-orang yang intens ya untuk berjuang. Ini kan mereka ini boleh dikata relawan juga. Iya. Relawan karena kerja-kerja kemanusiaan ini kebanyakan ya tidak melihat digaji atau ini ya. Saya kira itu. Dan saya akan langsung beralih ke Ibu Pendeta Ruth Wangkai yang merupakan salah satu penerima. Salah satu penerima. Mungkin Tribuner sudah tidak asing memang ke Ibu Pendeta Ruth karena sering mampir di sering kita ajak bincang-bincang di Tribun Bakudapa. Tapi karena ini terkait dengan salah satu penerima Arwat, saya ingin juga bertanya. Ini Pendeta sebenarnya sudah berapa lama kerja-kerja di kemanusiaan ya, kerja-kerja di perlindungan terhadap perempuan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT. Sudah berapa lama? Memang kalau mau tanya sejak kapan, saya kira kerja pendeta memang kerja pelayanan kemanusiaan toh. Itu berarti sudah dari tahun 80-an. Tapi spesifik saya terjun pada kerja-kerja advokasi ya. Walaupun kerja advokasi juga itu bagian dari pelayanan gereja, bagian dari misi gereja. Tapi memang secara khusus fokus pada kerja-kerja advokasi ini termasuk pada pemberdayaan dan juga perlindungan perempuan dan anak. Itu sejak saya dipercayakan sebagai ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia atau disingkat Perwati. Nah, ketika itu memang saya mulai menyentuh ya kerja-kerja advokasi ini, baik advokasi litigasi maupun non litigasi ya, karena dua kerja advokasi itu selalu berjalan beriringan, berbarengan. Kan Bung Aswin misalnya kemarin wawancara kami aktivis GPS atau teman-teman aktivis dari lembaga-lembaga layanan lainnya yang ada di Sulut itu kan kami ikut turut
bersama-sama mengkampanyekan bahkan mendorong DPR RI segera mensahkan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu biasanya masuk pada advokasi litigasi. Tapi memang lebih banyak concern kepada advokasi non litigasi, termasuk pendampingan dan edukasi seperti yang kami lakukan di Gerakan Perempuan Sulut, tapi juga di lingkungan Perwati. Nah, itu berarti kalau menunjuk pada kapan, mulai 2011, ya. Ya, kurang lebih 10 tahun ya. Iya, kurang 11 lebih tahun. 11 tahun. Dan ketika saya kembali ke sini, saya kemudian bergabung dengan teman-teman dari berbagai lembaga, organisasi dan juga komunitas yang fokus pada pendampingan ya, layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yakni kami sepakat membentuk apa yang kami sebut sebagai Gerakan Perempuan Sulut lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi DP nama bukan cuma GPS, mesti terus karena di situ justru penekanan, aksentuasi dari kerja-kerja kami. Iya. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh GPS ini, karena banyak kan kalau bicara Gerakan Perempuan Sulut ya pasti semua mau klaim diri sebagai memang bagian dari gerakan itu. Tapi nama yang terakhir itu melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi saya kira mungkin ini juga yang menjadi bagian dari penilaian ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui tentu Ibu Dr. Devi Thanos yang dipercayakan sebagai Kepala Dinas pada periode ini, dan tentu bekerja sama dengan Ibu Everdeen dan juga ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang berada di jajaran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi. Nah, karena itu saya mau menyampaikan banyak terima kasih Ibu Everdeen, tolong sampaikan kepada Ibu Kepala Dinas, karena saya tidak menyangka Bung Aswin, tak menyangka, tak menduga bahwa saya akan menjadi salah satu penerima award ini ya, dan menarik nama award ini adalah Inspirator Pemberdayaan Perempuan. Iya, bagi saya ini bagian dari dianggap menginspirasi banyak perempuan. Seperti itu kalau baca nama dari award ini yang dibuat oleh Ibu Everdeen dan juga tentu Ibu Kadis yang mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentunya. Saya kira ini penghargaan sebuah terobosan yang luar biasa karena ini baru pertama kali ya, dan tentu kami berharap akan dilanjut supaya semakin banyak perempuan-perempuan inspirator yang mau bekerja pada kerja-kerja kemanusiaan seperti ini. Karena seperti tadi Bung Aswin bilang kan, ya tidak banyak orang mau suka pemberian diri, karena ini pemberian diri. Jadi relawan, istilah patorang selain relawan kerja padamu negeri. Upamu besar di sorga. Itu kalau pakai bahasa-bahasa agama. Jadi perlu komitmen dan integritas. Karena pemberian diri itu total, tidak hanya pendampingan, tapi ya misalnya juga karena orang ini kan bagian dari gerakan yang memang independen. Orang membiayai sendiri ya seperlunya sesuai kemampuan kita. Tapi memang kami bersyukur karena selama ini GPS tidak bekerja sendiri walaupun dia sebagai gerakan yang independen, karena kami tahu dan sadar betul, apalagi kami sudah membangun kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, di mana di sana ada yang namanya UPTD ya, Unit Pelayanan Teknis khusus dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi ketika kami dapat laporan aduan adanya kasus, kami langsung berkoordinasi dengan UPTD, karena UPTD yang memang memiliki staff yang atau sumber daya manusia, resourcesnya lengkap, semua di situ ada, pelayanan medis. Jadi lalu UPTD ini bagian dari dinas. Mungkin nanti Ibu Everdeen bisa jelaskan lebih detail tentang itu. Menarik ya Tribuners, tentu jadi Pendeta Ruth tentu mendapatkan salah satu yang mendapatkan penghargaan ya, award
tentu tadi sudah dikatakan bahwa kerja-kerja sudah dimulai dari 11 tahun lalu, bahkan sebelumnya tentu karena berprofesi sebagai pendeta memang sudah kerja-kerja di bidang pelayanan. Dan tadi secara singkat sudah diutarakan ya apa yang sudah dilakukan. Saya ke Ibu Everdin ya. Ibu Everdin, ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan saya melihat apa yang menjadi apa yang masih rawan ya di terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Artinya case-nya kasus-kasus apa yang masih sering terjadi sehingga membutuhkan penanganan serius dari dinas maupun tentu bantuan dari banyak stakeholder. Kalau Ibu lihat dari data-data yang ada di ini gimana? Ya. Terima kasih Ya. Bung Aswin. Tentunya saya akan menjual dulu ya apa yang dimaksud dengan bagian urusan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Ya. dan Perlindungan Anak Ya. yang saya baca ya. Silakan, saya takut silakan. salah ini Pak. Iya, Bung Aswin. ini silakan Iya. ke Tribuners bisa lihat dengan Ini, terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan yang adalah urusan wajib non pelayanan dasar itu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini buku sakti kita ya, Undang-Undang tentang pemerintahan. Ya, acuan hukumnya iya, itu. kewenangan kita ya. Tentunya di dalamnya ada urusan kualitas hidup perempuan, juga kedua perlindungan perempuan, yang ketiga adalah urusan kualitas keluarga, keempat adalah urusan sistem data gender dan anak, baru kelima urusan pemenuhan hak anak, kemudian keenam adalah perlindungan khusus anak, yang di dalamnya kita mempunyai satu sekretaris di bawah pimpinan Ibu Kepala Dinas, baru ada bidang perlindungan khusus hak anak. Saya sebagai kepala bidang ada bidang perlindungan hak perempuan, saya, dan ada bidang kesetaraan gender, kemudian atau kualitas hidup perempuan, kemudian ada bidang partisipasi masyarakat. Dan ada yang menarik yang telah terbentuk dari sistem yang baru untuk dinas, yaitu sebuah UPTD, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Di sana ada layanan-layanan yang gratis, layanan apakah itu dalam informasi, kemudian layanan penanganan kasus, kemudian pelayanan korban yang komprehensif sampai reintegrasi jangka panjang dengan ada SDM-nya yang luar biasa. Kita bekerja Sudah terbentuk ya ini. sudah, ya? iya, sudah. Kemarin dalam pelayanan satu atap. Jadi pelayanan itu di sana ada bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dari rumah sakit, kita punya dokter, kita punya tenaga psikolog klinis, Luar biasa kita ya. ada mediatornya jika ada kasus-kasus yang harus dimediator, misalnya perebutan hak asuh anak, seperti itu yang menjadi. Kemudian KDRT mungkin iya, ya? KDRT. Jadi di situ juga ada tokoh-tokoh agama. Jadi ada misalnya ada Konseling apabila Iya, keluarga ada keluarga, masalah. ada Iya, iya, iya. pendeta dari denomisasi gereja, tentunya ada ustadz, Ustadz, seperti iya. itu. Itu yang Itu ada disediakan ya. disediakan. Bahkan kita punya rumah aman seperti itu. Rumah Jadi aman kita- itu untuk apa? kita menampung jika Korban. ada korban yang harus dilindungi, yang harus mendapat perawatan tentunya, atau bagaimana dia. Korban kekerasan ya, Iya, kekerasan terhadap seperti perempuan itu. ya. Saya kira menarik ini bahwa ada tentu sudah sejak dulu, karena dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan tentu ini berarti sudah diperhatikan sejak dulu oleh pemerintah. Tapi Tahun 2021 Pak, dia baru jadi 2021, UPTD. Sebelumnya Iya, sebelumnya P2, P2, P2A. P2A. Itu ya? Iya. Mirip, tapi lebih memang Lebih ketika spesifik. menjadi rujukan UPTD. sampai rujukan akhir Iya. gitu. artinya ini ada perhatian lebih serius dan Iya. ada spesifikasi, maksud saya ada spesifikasi ini dan tadi sudah dikatakan salah satu tadi saya dengar ya, tadi ada
untuk penguatan kualitas keluarga ya. Iya. Keluarga, kemudian perlindungan terhadap perempuan dan anak. Iya. Perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dan tadi sudah dikatakan bahwa sumber daya di situ sangat lengkap sebenarnya ya. Kita punya Ada aparat hukum, ada hukum. advokat di sana. Jadi sengaja ada polisi yang ditempatkan Ada. di sana, ada Kita advokat memang ya. kerjasama. Kerjasama Polisi, ya. pasti dia datang jika dipanggil Ada karena kasus. itu kasus itu. Ataupun kita punya advokat yang memang hadir di tempat dengan psikolog Psikolog ya. yang hadir Standby terus. Standby, iya gitu. Iya. Itu sejak 2001 kemarin ya. 2001 kemarin. Bu Everlyn, ini menarik ya saya kira, dan mungkin ini perlu diketahui oleh banyak orang karena saya pikir kasus-kasus ini sangat banyak. Buktinya muncul banyak gerakan perempuan, surut banyak organisasi perempuan yang mengadvokasi dan bekerja sebagai sukarelawan. Kita untuk bermitra. bermitra. Bung Aswin, kita bermitra dengan ya, GPS, Suara dan- Perempuan, iya. dan lembaga penyedia layanan. Jadi mereka jika ada penanganan, ada korban, dapat merujuk Iya. ke UPTD yang ada. Jadi misalnya ini kerja bersama ya, Ibu Iya, iya, Pendeta. iya. Betul. Misalnya Ibu mendapatkan warga gereja, iya, Ibu iya. maksudnya Iya. melakukan pendampingan Pendampingan. dan bisa Rujuk. rujuk Oh, ke iya, 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 lebih iya. itu. intensif. Jadi iya, kita tidak kerja sendiri, tapi kita Betul, bekerja betul, dengan lembaga atau Iya. LSM, LI Suara Perempuan, ada banyak yang Ya, karena kalau memang kerja sendiri tentu seberapa banyak pun sumber daya yang ada tentu terbatas ya. Jadi memang membutuhkan mitra ya, membutuhkan mitra. Bu Everlyn, ini dari 2021 mungkin boleh diinformasikan ke Tribuners kasus-kasus apa yang banyak muncul atau persoalan-persoalan apa baik di keluarga atau terhadap perempuan dan anak yang terdata ya di dinas pemberdayaan yang sering menjadi persoalan dan membutuhkan penanganan. Iya, memang yang ada di tahun 2021 bahkan di 2022 ini kasus yang tertinggi adalah Perkosaan, kekerasan Seksual. seksual. Yang ini Iya. ya. Itu data diambil di kepolisian atau memang ada data UPTD. sendiri? UPTD kita memang, ada pelayanan ya. Punya data. Iya, di Itu kepolisian data di juga kan 15 ada, kabupaten iya. provinsi ya? Oh Atau enggak, di tempat layanan yang ada di Provinsi. UPTD. UPTD ya. Seperti itu. Bukan, kejadian-kejadiannya itu ada di kabupaten kota yang di Sulawesi Utara kan? Iya, di kabupaten kita juga punya UPTD. Oh, Jadi iya, iya. jika mereka bisa tangani atau memang Iya. bisa, karena di permasalahannya di UPTD kabupaten kota kadangkala minimnya SDM yang ada, resources untuk iya. penanganan kasus. Penanganan, ya. Kasus. Nah, kalau di UPTD provinsi itu lengkap. Jadi banyak kali memang ada kasus-kasus di kota kabupaten iya. rujuk ke provinsi. Provinsi. Berarti Iya. ada ini Iya. di semacam UPTD ini ada juga di Ada, kabupaten kota, iya, ada ada juga kabupaten di, ada. Iya, ada. ini khusus di provinsi Provinsi. ya. Iya, di provinsi. Seperti Tapi itu. di beberapa kota kabupaten masih dalam bentuk P2 TP2A. Nah kalau sudah jadi UPTD dia lebih Oh, beda ya, ada komprehensif komprehensif. penanganannya dan sumber dayanya tersedia seperti tadi Ibu Everdeen sampaikan. Nah, nanti mungkin minggu depan orang mau panggil Pak Iya, Ibu Kepala UPTD, Kepala iya. UPTD yang mungkin Oh, bisa iya, iya, menjelaskan iya. lebih detail, lebih proporsional mungkin betul, kalau betul, iya. Memang KDRT yang tahun 2021 itu ada sekitar 92 kasus. KDRT, iya. Dan total kasus yang tahun KDRT suami terhadap istri ya. iya bisa juga orang tua terhadap anak, Anak, iya, iya, iya. begitu. Juga bisa penelantaran di sana ada ekonomi. Penelantaran iya, anak jadi ya. kekerasan Pembiaran. iya, kekerasan fisik, Iya. psikis, kekerasan seksual dan penelantaran, iya, seperti itu. Baru kekerasan di luar lingkup keluarga itu ada 128 kasus itu yang di luar KDRT. Maka yang kemarin itu yang telah berproses itu ada akumulasinya 120 kasus. Ini masih dalam penanganan di UPTD, bukan di luar lembaga layanan yang ada di Sulut, iya. Dan untuk tahun 2000 Januari sampai di Februari. Januari ya, saya punya data Januari 2022 ya. 2022 ini
akumulasinya sudah 20 ini. Baru 1 bulan. 1 bulan. Banyak Baru juga 1 ya. bulan. Iya. Dan itu di UPTD Sulut. Sulut, Baru hanya di kota. provinsi, belum di Iya. kabupaten kota, Luar biasa, seperti ini itu. darurat juga Iya, kita jadi ini. wah sangat membantu dengan adanya dialog seperti Iya. ini Iya, kan. iya, iya. Sosialisasi, Sosialisasi, ke masyarakat dan wah ini informasi. ada layanan. Iya, Walaupun betul. nanti minggu depan ya kalau tidak Iya, salah. dari UPTD Dari langsung. UPTD, Tapi ya. sudah Iya. bagus ada Ibu Everdin yang memulai kan memberi Iya. informasi kepada Memberi masyarakat. informasi ke masyarakat bahwa ternyata banyak kekerasan terhadap perempuan ya, terhadap KDRT di dalam rumah tangga. Dan saya ke Pendeta Ruth ya. Pendeta Ruth, tadi kita sudah mendapat informasi, informasi ke dari Ibu Evelyn ya. Kalau sepengalaman Ibu ya, Ibu Pendeta yang baru menerima award, kasus-kasus KDRT, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kebanyakan yang memicu itu apa? Kalau kan Ibu banyak mungkin kita bisa melihat ini Iya, kalau kebanyakan ya. Iya, itu khusus KDRT karena kalau KDRT. kekerasan seksual mungkin berbeda lagi Berbeda ya. lagi. Oh, iya, iya. Karena kalau kekerasan seksual ya tergantung juga terjadi di mana. Ada yang terjadi juga di lingkungan keluarga sendiri kan. sendiri, iya. Terjadi di orang Iya. terdekat. Orang terdekat, iya, iya. Nah, jadi kalau Berbeda-beda kan. Iya beda. Iya. Kalau KDRT ya memang ada banyak faktor juga ya. Pemicu ya. Tentu kalau itu terkait dengan hubungan suami istri misalnya ya. Hubungan suami istri ya terkait tentu dengan relasi ya. Tapi apakah kasus KDRT ataukah kasus kekerasan seksual itu sebetulnya kalau mau tanya apa yang menjadi faktor Pemicu. penentu ya, penentu ya. terjadi bukan hanya pemicu tapi dia berakar dari relasi kuasa yang timpang. Karena tidak mungkin kan ada pelaku ada korban. Kan di mana ada pelaku ada korban itu berarti ada relasi kuasa yang timpang. Iya. Pelaku itu biasanya orang yang powerful, yang punya merasa kuasa. lebih superior iya, daripada superior. sesuatu Iya. yang seorang, Korban inferior atau Iya, iya. dianggap lemah. Lebih lemah, iya. Iya, dan itu bisa dalam relasi keluarga, suami istri atau orang tua anak ya, kalau Iya. itu KDRT. KDRT. Begitu juga kalau terjadi kekerasan seksual. Kalau itu terjadi di lingkungan keluarga ya relasi kuasa antara ayah dengan terhadap anaknya. Kalau itu terjadi di luar ya tentu pelaku itu juga punya power sehingga dia bisa melakukan kekerasan seksual terhadap korban sekalipun juga korban yang dia tidak kenal. Iya. Itu pengalaman ya Iya. di selama Iya, melakukan pendampingan, edukasi juga, edukasi bahwa iya. hal-hal inilah yang Iya. banyak memicu ya, yang Iya. menjadi Iya. penyebab sehingga terjadi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga ya. Dan ini tentu Ini yang melatar belakangi kita juga melihat bahwa Iya, iya. terobosannya Ibu Pendeta untuk Iya. untuk berjuang ini. Iya, memang harus ada keberanian, kalau enggak ya. Kasus KDR ini jangan kita permisif ya. Iya, betul, seperti betul. itu yang kemarin Iya. wah. Iya. Kadang-kala itu karena gunung es mungkin iya, ya, yang kadang-kadang terlihat kok, 15 ini, mungkin ini lebih banyak. rahasia keluarga kita. Keluarga. Padahal itu ada Iya, betul. amanat pemerintah, Iya. ada undang-undangnya bahwa itu kalau memang sudah mengalami kekerasan bukan pada prinsipnya undang-undang KDRT ini untuk memisahkan Iya, hubungan suami menceraikan. Nah, menceraikan, bukan. Iya, tetapi iya, iya. bagaimana hak-hak perempuan itu Iya. harus dilindungi seperti itu. Dan harus ada efek jerah juga terhadap pelaku dan ini juga bagian edukasi publik supaya jangan terulang lagi kejadian-kejadian seperti itu kan. Iya, Nah, iya, cuma memang kalau mengacu pada undang-undang PKDRT ya yang sebetulnya mengayomi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, cuma ada titik lemahnya juga karena undang-undang PKDRT ini harus korban yang melapor. Iya, iya. Kalau korban tidak melapor nggak bisa diproses hukum. Beda dengan Dia mesti kekerasan delik seksual. aduan, ya. Iya, Iya, delik delik aduan. Beda dengan kekerasan seksual, saksi pun bisa melaporkan itu Melaporkan. kepada aparat. Ya, Jadi tapi ini salah satu titik lemah yang harus iya mungkin bisa ini semacam usulan revisi juga kalau ada perubahan ke depan kan. Iya, karena biasanya juga kan ada peluang ya kemungkinan untuk melakukan perubahan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada perubahan. Dia dikeluarkan tahun 2002 tapi sudah ada revisi atau perubahan ya. terhadap undang-undang itu di tahun-tahun belakangan ini. Ya.
Saya ke Ibu Everlin. Ibu Everlin, ini kan kasus-kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan hal-hal yang lain terkait dengan perempuan ini kan boleh dikata masalah klasik, artinya sudah terjadi sejak dulu ya, Iya, sampai fenomena saat ini ya. Tapi sampai saat ini terus ada sehingga muncul Dinas Pemberdayaan Perempuan dan terus diperlengkapi sampai saat Iya. ini. Nah, sekarang saya ingin tanya apa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan selain yang sudah dilakukan, ada award. Tentu kan kan kalau sudah terjadi kekerasan tentu ada kepolisian, ada aparat keamanan, ada juga teman-teman dari aktivis yang ini ya. Ini kan berarti dinas salah satu tugasnya adalah mengedukasi hal-hal ini supaya tidak terjadi. Iya. Apa yang dilakukan untuk itu? Ya, terima kasih Bung Aswin. Ya, Memang ya. di Dinas Pemberdayaan Perempuan kita ada beberapa program ya, program yang dalam rangka meminimalisir ya kasus-kasus KDRT, di mana yang tadi diungkapkan bahwa karena terjadinya itu ada karena akibat sebuah relasi kuasa ya di tengah-tengah keluarga, karena perempuan rentan atau anak. Nah, terobosan yang kemarin kami sudah membuat sebuah kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan Bank Sulut Go, di mana perempuan-perempuan, apakah itu kepala rumah tangga perempuan dalam hal ini, dia mempunyai sebuah hobi namanya memasak, salon atau kecantikan, kemudian dia menjahit, di mana kerjasama kita dengan Dinas Tenaga Kerja memberikan bantuan vokasi atau pelatihan di kelas memasak, kelas menjahit, kelas kecantikan. Maka ibu-ibu ini mendapatkan sebuah pengembangan, sebuah keahlian. Kemudian dari dinas kita membantu dengan bantuan peralatan. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan jadi ya. jika ibu ini sudah mengikuti pelatihan misalnya menjahit, dari dinas kita memberi bantuan peralatan seperti mesin jahit dan perlengkapannya. Demikian juga dengan kelas memasak. Dimaksudkan untuk dia berusaha nanti ya, Iya. kreatif ya. Kalau dia punya pendapatan sendiri kan berarti dia tidak terus berharap buka tangan terus ya. Jadi ini perempuan mandiri, pemberdayaan perempuan atau pemberdayaan ekonomi di keluarganya. Demikian juga dengan setelah dia punya keahlian, dia punya peralatan, kerjasama kami dengan Bank Sulut memberikan bantuan modal kurnya yang ringan tentunya. Untuk menjalankan usahanya itu ya. Iya, itu terobosan yang tahun kemarin, dan tentunya kami terus bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan untuk semangat ya, bekerja sama untuk pekerja Ini sudah jalan atau masih sudah jalan? Program kemarin udah jalan dan ya? berlanjut untuk tahun 2022 seperti itu. Jadi program pelatihan untuk petugas-petugas di UPTD ataupun sosialisasi dan advokasi tentang literasi hukum dan juga literasi bagaimana perempuan ini tidak terpapar dengan kekerasan di media online atau kekerasan berbasis gender online. Iya, seperti itu. Itu kemarin. Dan jadi memberikan memberikan keahlian ya. Tadi terobosan pertama, dan keahlian sosialisasi dan advokasi pelatihan yang kita miliki, yaitu program-program yang telah tertata di dinas kami. Jadi ada edukasi dan peningkatan keterampilan skill ya, sehingga dikatakan tadi supaya jadi tidak hanya perubahan mindset atau perspektif, tapi juga ikuti dengan pengembangan skill sehingga dia boleh mandiri ya. Jadi wanita karir ya, tidak bergantung kepada makanya dia terlalu bergantung ke dengan hobinya, misalnya dia menjahit, akhirnya kan berproses, dia bisa membuka papan, terima jahitan, seperti itu, karena sudah ada bantuan kelas ya, pendidikannya ya, pelatihan itu sebulan itu di Dinas Tenaga Kerja, bantuan alatnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, bantuan modalnya dari Bank Sulut, seperti itu. Jadi memang
Dinas Perempuan ya tidak bekerja sendiri ya. Iya, Dia seperti bersinergi itu, dengan Dinas Tenaga Kerja, Iya. dengan katakanlah pihak ketiga ya, dari bank ya, dari pihak ketiga, dan tentu ini awal ya, bisa jadi Iya. ada lagi hal-hal lain yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk meminimalisir. Ini kan salah satu stimulan ya Iya. yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan Pasti, dengan pasti juga yang award ini akan berlanjut Pak, karena Iya, kita iya. misalnya award untuk gender champion, bidang-bidangnya ditambah ya. bidang-bidang, iya seperti itu, seperti Iya, itu Ibu betul, Ruth, nanti bagus. kita Iya. kerja bersama Kerja ya. bersama ya untuk Tahun keberlanjutan ya. 2022 kita Iya. memang harus selektif ya untuk Iya. mencari juga Iya. pejuang-pejuang yang kemanusiaan. seperti 3 orang ini ya, karena di Sulut mungkin banyak, tapi yang terpilih kali ini ya baru 3 orang ya, 3 orang yang tentunya diharapkan menginspirasi Iya. banyak perempuan masyarakat ya untuk kerja-kerja perempuan Iya. dan menginspirasi Si perempuan yang lain yang lain ya Iya. untuk Iya. Tribuners, saya kira bincang-bincang kita ini menarik ya, apa yang karena berkembang ini bukan cuma soal kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap di rumah tangga, tapi tadi ada perspektif baru yang ditambahkan adalah bagaimana meningkatkan skill ya, meningkatkan skill daripada Tapi memang perempuan. itu Bung Aswin bukan baru sih sebetulnya, bagian memang dari kan namanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, anak. iya. Toh Memang kalau- harus sudah dilakukan, iya, ya. karena memang ini juga amanat dari konstitusi dan SIDO ya, SIDO yang sudah diratifikasi oleh pemerintah. Saya selalu ulang-ulang ini supaya tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Jadi SIDO itu adalah sebuah instrumen internasional, yakni ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia konvensi tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, dan itu sudah diratifikasi oleh pemerintah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Jadi tadi kalau Ibu Everdeen baca salah satu yang menjadi landasan hukum untuk pengadaan apa tadi fasilitas dan lembaga apa itu. Nah, itu turunan dari konstitusi dan SIDO ini supaya bisa menjadi acuan bersama bahwa negara punya kewajiban untuk memenuhi ini pemenuhan hak ya. Itu kewajiban negara memang, termasuk tadi pengembangan skill itu kewajiban negara. Nah, tapi kami juga sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil ikut berpartisipasi karena negara tidak bisa sendiri. Nah, dan kita adalah bagian dari masyarakat untuk turut bersama-sama ya, karena sebagai gerakan masyarakat sipil juga kita berkewajiban mengawal, karena bisa aja kan lembaga negara mungkin abai atau, nah kita sebagai gerakan masyarakat sipil ikut mengawal, kan harus ada kontrol sosial ya Ibu Everdeen. Jadi mitra kritis, bukan bukan mitra memberi kekuatan. Betul, ya. Iya. Saling tetap saling ngoreksi untuk lebih kemajuan ya, untuk kemajuan. Tujuan sama kan, pemberdayaan betul. perempuan, Tapi perlindungan paling tidak anak. ya dengan adanya program-program tadi tentu Luar biasa ya. kita harus mengapresiasi juga betul. ya, mengapresiasi Apresiasi. bahwa program-program ini tentu memotivasi. Iya. Memotivasi kita semua, dan tentu dengan di acara ini juga ya paling baik Tribuners semakin mengetahui. Mungkin sudah banyak program juga terdahulu yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi belum banyak yang diketahui ya. Tapi tentu dengan lebih banyak datang ke media, kita diskusi-diskusi begini, masyarakat juga semakin tahu ya, semakin tahu apa yang dilakukan. Dan mungkin bisa saja ada banyak orang yang menganggap ini masih perlu ditambah. Tentu respons itu yang dibutuhkan dari bincang-bincang, oh ternyata masih ada kurang di sini. Tentu dengan dasar itu akan menjadi juga program ke depan. Ya, Siap. Ya. Dan Tribuners tentu banyak hal yang harus masih tentu tidak akan habisnya, selalu panjang kalau bicara perempuan, kekerasan terhadap perempuan Makanya dan bagus anak, karena ini acara tiap minggu toh, ya, setiap tapi hari tentu Kamis. dibatasi juga dengan waktu ya, akan bincang-bincang kita ini. Tapi tentunya saya berharap apa yang dari cerita-cerita tadi dari Ibu Everdeen, kemudian Pendeta Ruth, tentu
boleh memberikan informasi kepada para Tribuners, selain juga memberikan informasi juga memberi edukasi ya. Ada hal yang belum diketahui oleh pemirsa, sekarang sudah tahu. Dan memang di diskusi yang pendek ini tentu banyak hal yang masih kurang, tapi paling tidak ini memberi informasi awal. Dan tadi sudah dikatakan kan ada sekarang ya, kalau untuk bertanya tadi di UPTD ya, UPTD silakan ya di sana, karena tentu sangat terbuka berarti ya. Dan tadi sudah dikatakan sumber daya sudah cukup lengkap ya. Silakan para Tribuners untuk yang tentu ada masalah atau ada hal informasi yang ingin diketahui tentang di pemberdayaan perempuan ya, pemberdayaan perempuan. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya akan meminta ada closing statement dari kedua narasumber. Yang pertama saya minta closing statement ini bisa berupa simpulan ya, atau apa saja yang mau diungkapkan oleh narasumber untuk pesan-pesan kepada Tribuners, terutama tentu sesuai cerita kita tadi adalah kaum perempuan dan anak. Singkat saja tentunya. Silakan Ibu Everlyn lebih dahulu, kemudian Pendeta Ruth. Ya, terima kasih Bung Aswin. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu akan terus bekerja sama dengan lembaga layanan yang ada, dengan Gerakan Perempuan Sulut, bahkan juga dengan media ya tentunya, dengan Tribun, karena ini membantu sekali untuk kami mensosialisasi dan mengadvokasi tentang tugas-tugas kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dan beberapa hal bagi Tribuners yang jika tentunya tadi dibilang Bung Aswin ada masalah, mari melapor ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sana pelayanannya gratis karena kita didanai oleh dana pemerintah, di mana ada perlu bantuan hukum ataupun alamatnya di mana? Bisa alamatnya itu ada di Jalan TNI 3 di Tikala. Iya, itu depan, di sampingnya SMK 3, bahkan di belakangnya Dinas Perpustakaan, seperti itu. Mungkin silakan. Di jam kantor ya, tentu datang di jam kantor pemirsa. Ya, silakan Pendeta Ruth. Ya, di akhir bincang-bincang Tribun Bakudapa tentu saya mau menyampaikan terima kasih kepada Ibu Everdeen dan juga kepada Bung Aswin, Tribun khususnya Tribun Manado yang memfasilitasi bincang-bincang kami ini, karena ini baru pertama kali ya bincang-bincang ini ya bisa menghadirkan wakil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Sebenarnya dari tahun-tahun lalu rupanya masih perlu di reschedule ulang. Dan terima kasih. Terima kasih Ibu Everdeen bisa mewakili Kadis yang berhalangan hadir karena ada tugas luar daerah. Saya kira ini bukan hanya momentum yang sangat berarti di saat ini, tetapi awal ya. Ini juga menandakan awal dari kerja bersama kita, termasuk juga di dalam sosialisasi seperti ini yang difasilitasi oleh Tribun. Dan kedua, terima kasih tentu saya sampaikan sekali lagi atas penghargaan yang diberikan kepada kami 3 orang sebagai perempuan inspirator bagi pemberdayaan perempuan di Sulawesi Utara secara khusus. Ini tentu tidak sekedar penghargaan, tetapi sekaligus juga menunjukkan pengakuan negara terhadap kerja-kerja advokasi ya yang dilakukan oleh kelompok dari masyarakat akar rumput Kami tidak mewakili siapa-siapa, tapi kami mewakili masyarakat akar rumput ya. Dan saya kira ini satu terobosan yang luar biasa. Semoga berkelanjutan di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Siap. Terima kasih. Ya, dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Everdeen Kalesaran yang merupakan Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3AD Provinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal ini mewakili Dr. Kartika Devi Thanos yang merupakan Kadis P3A Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ruth Ketsia Wangkai selaku koordinator Gerakan Perempuan Sulut atau GPS Sulut yang
mana tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan penerima dan pemberi award giat kemanusiaan. Bahkan tadi kita sudah menyentil berbagai hal terkait bagaimana mengantisipasi bahkan perlindungan ya terhadap perempuan yang mengalami kasus KDRT maupun kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ya dan anak, perempuan dan anak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Ya.